Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah fi sirri wa aliyah. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita bersama-sama menyelami seri kehidupan manusia terbaik, yaitu kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan di malam hari ini adalah tahun keempat Hijriah. Sebelumnya kemarin adalah tahun 3 Hijriah. Di tahun 3 Hijriah ini wa kanat ghairu muharramatun wa fiha hurimat khamru tahriman qat'ian lidururiha fil aqli wal jismi wal mal. Di tahun 3 Hijriah ada sebuah kejadian, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Diharamkan khamr ini sangat jelas sekali. Pengharamannya ini ada 4 tahapan. Tahapan pertama, wa kanat ghairu muharramatin fi awal Islam. Jadi khamr di dalam surat An-Nahl itu dulu tidak diharamkan. Ini tahapan pertama, ya. Tahapan pertama itu tidak diharamkan. Tahapan kedua yaitu madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nih di dalam surat Al-Baqarah sangat jelas sekali Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Mereka para sahabat bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan maisir. Katakanlah sesungguhnya keduanya itu terdapat dosa besar dan juga terdapat manfaat untuk manusia. Ini masih belum diharamkan, ya, karena ini masih ada manfaatnya. Yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Maka di dalam ayat ini asbabun nuzulnya, seorang sahabat tatkala sholat dalam kondisi mabuk, sehingga dia membaca surat Al-Kafirun itu kebalik-balik. Kadang-kadang salah pengucapannya. Maka Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqrabus sholata, janganlah engkau sholat wa antum sukara, engkau dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau tidak tahu, tidak mengerti, tidak sadar apa yang kamu ucapkan. Maka dalam tahapan ketiga ini, di para sahabat boleh mabuk, boleh minum khamr, tapi jangan di waktu sholat. Ini tahapan ketiga, ya. Kemudian tahapan yang keempat, inilah tahapan pengharaman secara qat'i, secara jelas, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
rijzun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ya. Ini ayat ini dan ayat setelahnya, ini ayat yang mengharamkan khamr. Asbabun nuzulnya adalah ketika sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi mabuk. Dia tidak sadar, dia mengucapkan syair. Syairnya itu merendahkan, melecehkan para sahabat Ansor. Sehingga sahabat Ansor itu marah. Sa'ad bin Abi Waqqas dipukul sampai berdarah, lukanya parah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, ya. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, ya, menyembah berhala dan yang lainnya itu adalah rijzun min amali syaiton. Fajtanibuhu, maka jauhilah la'alakum tuflihun, supaya engkau beruntung. Kenapa khamr itu diharamkan oleh Allah itu dengan memakai 4 tahapan? Tidak langsung diharamkan. Alasannya kenapa? Summa hurrimat tadrijan lima habatil arabillaha wa su'ubati tarkiha. Kenapa Allah mengharamkan minuman keras, hal-hal yang memabukkan ini dengan 4 tahapan tidak langsung? Karena orang-orang Arab itu sangat mencintainya. Wa su'ubati tarkiha, dan sangat sulit meninggalkannya. Ini. Maka dakwah itu juga sama, Pak. Ya, dakwah itu tidak langsung frontal. Harus ada tahapan-tahapan. Sebagaimana Allah mengharamkan khamr dengan 4 tahapan. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pengharaman khamr. Maka di dalam Islam ada yang namanya asasul khamsah. 5 perkara yang harus dijaga. Kalau ini melanggar, ini dapat hukuman yang berat. 1, Islam itu menjaga akal. Ya, menjaga akal. Muhafadzatu lil akli. Menjaga akal. Termasuk yang merusak akal adalah khamr. Khamr itu apa? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Baik itu narkoba, ya, baik itu mungkin ganja, ya, baik itu minuman keras, itu disebut khamr. Maka setiap yang memabukkan itu khamr. Di zaman Nabi, orang yang mabuk itu dijatuhi hukuman 40 jilid, Pak. Dipukul 40 kali, habis sholat Jumat disaksikan orang banyak. Ya, di depan Masjid Nabawi orang mabuk itu dijilid. Di zaman Umar ditambahi, Pak, 80 kali. Kalau di zaman Rasulullah cuma dicambuk 40 kali. Ya. Kita lanjutkan. Asanatu rabi'atu minal hijrah. Sekarang kita masuk tahun keempat Hijriah. Berarti usia Nabi sudah berapa ini? Kalau 53 tambah 4, 57 tahun, ya. Tahun 4 Hijriah itu usia Nabi sudah 57 tahun. Fisanati rabi'ati minal hijrah hadasat ghazwatu Bani Nadir wa ghazwatu Datir Riqa wa ghazwatu Badrin akhirah walam yakun fi harbun illa fi Bani Nadir. Ini ya. Ini diterangkan oleh di sini pada tahun keempat Hijriah terjadi peperangan ghazwatu Bani Nadir dan peperangan Datur Riqa. Tapi Datur Riqa ini menjadi perselisihan di kalangan ulama, bukan di tahun 4 Hijriah, tetapi di tahun 7 Hijriah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan tata cara sholat khauf. Alhamdulillah kemarin masjid sini sudah
praktek sholat khauf ya. Sholat khauf ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pada perang Datur Riqa. Ada yang mengatakan turun pada perang bukan Datur Riqa tapi perang Al-Aswad ya, ini ya. Al-Asfan ya, Al-Asfan ya. Yaitu tahun 5 Hijriah. Dan pada perang Datur Riqa ini juga diturunkan syariat tayamum. Gara-gara ada seorang sahabat ya yang dalam perang Datur Riqa ini terluka, ada lukanya. Itu mimpi basah, Pak, mimpi basah. Maka para sahabat meminta dia bertanya pada salah seorang sahabat, kemudian salah seorang sahabat memberikan sebuah fatwa harus mandi wajib. Ada luka ya, hawa dingin mandi. Kemudian dia meninggal. Meninggal, Pak. Maka ini disalahkan oleh Rasulullah. Maka turunlah tayamum. Jadi tayamum ini sebagai satu pengganti wudu. Yang kedua, tayamum itu bisa untuk pengganti mandi wajib tatkala dikhawatirkan kalau dia mandi tambah parah ya. Maka boleh cukup tayamum. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terjadi perang Badar al-Akhirah yang kedua. Walam yakun fi harbun illa fi Bani Nadir. Dan tidak terjadi peperangan kecuali perang di dalam Bani Nadir. Ya. Sebelum kita mengulas tentang perang Bani Nadir, saya ceritakan pada tahun keempat kenabian terjadilah peristiwa Rojek dan peristiwa Biru Maunah. Ada dua peristiwa yang rentetan. Itu terjadi di bulan Safar. Tatkala tahun 4 Hijriah ini kaum muslimin baru saja mengalami kekalahan pada tahun sebelumnya yaitu perang Uhud, sehingga orang-orang munafik, orang-orang Yahudi semakin melunjak ya. Semakin menampakkan permusuhannya. Maka suatu ketika ada salah seorang ya dari utusan sebuah kabilah meminta Nabi mengirim seorang dai. Maka ternyata Nabi mengirim 10 orang. 10 orang ini dipimpin oleh seorang sahabat mulia Asim bin Sabit radhiyallahu an. Ini kenapa anak saya itu namanya Asim, Pak. Ini Asim itu sahabat mulia. Asim bin Sabit ini memimpin 10 orang untuk menjadi juru dakwah. Ternyata tatkala sampai di suatu tempat yaitu Roji, mereka dikhianati, Pak. Jadi mereka dikhianati oleh Bani Lahyan, Bani Hudzail, tahu-tahu mereka diserang. Maka Asim sebagai memimpin rombongan itu meminta para sahabat untuk naik ke atas. Dan mereka diiming-imingi untuk menyerah. Ternyata mereka tidak menyerah, bertempur, 7 meninggal, 3 tertawan. Yang termasuk tertawan adalah Khubayb bin Adi, yang kedua adalah Zaid bin Dasinah. Sedangkan Asim bin Sabit itu sebelum beliau tertawan, sebelum beliau syahid dalam perang dalam peristiwa Rojek itu, beliau berdoa, ya Allah, semoga jasadku tidak diambil oleh mereka. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena Asim ini menjadi incaran orang-orang Quraisy. Karena dalam peristiwa perang Badar, Asim ini banyak membunuh para tokoh Quraisy, termasuk membunuh keluarganya Sufanah. Sufanah itu seorang perempuan. Sufanah itu bernadar, saya ingin ya makan, tapi piringnya itu dari batok kepalanya Asim. Maka berapapun bayarannya akan saya bayar. Itu nadar dia, Pak. Nadar ya. Nadar itu makan dengan batok kepalanya Asim. Saking jengkelnya, saking marahnya. Ternyata Asim itu kondisinya meninggal. Tatkala orang-orang Quraisy itu mau mengambil jasadnya, ya,
jasadnya itu mau diambil, ternyata Allah Subhanahu wa taala jaga dengan lebah itu menjaganya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, kita ambil jasadnya Asim ini besok pagi. Ternyata hujan malamnya dan banjir, jasad itu hilang. Maka ternyata yang tertawan adalah Khubayb bin Adi. Khubayb itu sama juga. Khubayb dalam perang Badar juga banyak membunuh para tokoh Quraisy. Maka orang Quraisy menjatuhkan hukuman mati. Tatkala beliau berada dalam penjaranya orang-orang Quraisy itu, beliau makan anggur, Pak. Padahal anggur itu tidak ada di Mekah. Ya, Masya Allah ya. Kemudian sebelum disalib, Khubayb minta untuk sholat 2 rakaat. Maka itulah Khubayb bin Adi. Yang beliau ini yang memberikan pelajaran bagi orang-orang yang sebelum dieksekusi mati, sholat 2 rakaat. Maka Khubayb sebelum meninggal didatangi Abu Sufyan, ya Khubayb, maukah engkau tempat posisimu itu diganti oleh Muhammad, kamu akan saya lepas. Maka Khubayb mengatakan, ya, kaki, ya, duri yang menancap di kaki Rasulullah, ya, itu saja saya tidak rela, apalagi beliau duduk di posisi saya, ya. Kemudian Khubayb dibunuh. Kemudian Zaid bin Dasinah juga sama, beliau juga dibunuh oleh Sofwan bin Umayyah. Karena dalam perang Badar, Zaid bin Dasinah ini radhiyallahu an membunuh bapaknya Sofwan bin Umayyah. Ini peristiwa Rojik. Selang berapa hari, berapa minggu, ada sekelompok kabilah datang kepada Nabi untuk minta kepada Nabi mengirim para penghafal Quran. Terjadi perbedaan para ulama, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70. Yang betul 70 orang, Pak. 70 orang. Dikirimlah Nabi mengirim 70 orang, tatkala sampai Biru Maunah. Biru Maunah ternyata mereka dikhianati. Orang yang pertama kali membawa surat Nabi namanya adalah Haram bin Milhan. Tatkala Haram memberikan surat kepada kabilah itu, ternyata ketua kabilah itu sudah berencana meminta pengawalnya untuk menikam Haram bin Milhan dari belakang. Tapi apa kata beliau? Robha, ya, Robha, ya Rabbul Ka'bah. Itu ucapan yang luar biasa. Robha, ya Rabbul Ka'bah. Sungguh beruntung saya, wahai pemilik Ka'bah. Ini Masya Allah. Ini yang membuat orang yang menikam itu masuk Islam, Pak. Dia tuh heran. Kenapa orang yang saya bunuh kok mengatakan Robha, ya Rabbul Ka'bah. Sungguh beruntung saya, wahai Rabb pemilik Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu merenung, Pak. Merenung lama. Kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat. Karena orang muslim itu tatkala gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang gugur adalah Amir bin Fuhairah, seorang sahabat yang menemani Nabi, jasadnya juga hilang. Maka terbunuhlah 70 orang, sisa 1 orang. Sisa 1 orang dia pura-pura mati. Maka ada 2 orang sahabat yang waktu itu juga mengembalakan, ya, mengembalakan apa namanya, kambing dekat Biru Maunah. Ternyata dia melihat sekawanan burung yang banyak. Ternyata itulah pembantaian para sahabat di Biru Maunah. Maka 2 orang sahabat itu akhirnya menyusul, akhirnya 1 gugur, 1 tertawan. Yang tertawan akhirnya dilepaskan karena dia punya ikatan kekeluargaan di situ. Dia akhirnya melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sampai ke Makkah, ke Madinah, mereka bertemu dengan 2 orang dari suku Bani Kilab. Dikira 2 orang suku Bani Kilab ini termasuk orang yang punya andil membantai kaum muslimin. Ternyata tidak. 2 orang itu akhirnya dibunuh oleh seorang muslim.
Padahal dua orang ini sukunya terikat perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah harus menebus diat. Ini saya ingin ceritakan sebelum awal peristiwa Bani Nadir. Maka Rasulullah mendengar peristiwa Roji dan peristiwa Biru Ma'unah itu, maka inilah yang namanya kunut nazilah. Maka inilah awal Rasulullah SAW melaksanakan kunut nazilah selama 1 bulan dilaksanakan setelah rukuk, ya, iktidal di awal rakaat terakhir di setiap sholat. Kunut mendoakan kehancuran, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang berkhianat menghabisi para sahabat. Saking sedihnya Nabi kunut selama 1 bulan, ya. Itu namanya kunut nazilah. Inilah asal usul terjadinya apa? Kunut nazilah. Karena Bani Nadir itu adalah li'anna illa fi Bani Nadir wa Banu Nadir qabilatun minal Yahud al-Madinah. Bani Nadir itu adalah salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Ada 3, Pak. 1 Bani Qunqa', 2 Bani Nadir, 3 Bani Quraidah. Sedangkan Bani Qunqa' sudah diusir Nabi pada tahun 3 Hijriah. Tahun kemarin, ya. Sedangkan tahun ini 4 Hijriah ternyata Bani Nadir berkhianat. Qabilatun minal Yahudi Madinah kana bainahum wa bainal muslimin uhudun yu'aminu kulla minhum al-akhar. Antara kaum muslimin dan Bani Nadir terjadi perjanjian. Perjanjian keamanan, menjamin keamanan satu dengan yang lainnya. Qadima ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'du ashabihi fattafaqa jama'atum minhum ala qatlihi. Fa'alima Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika fakharraja min indihim wa tabi'ahu ashabahu. Ini asal usul terjadinya peristiwa perang Bani Nadir. Nabi dengan sebagian para sahabat datang ke tempat perkampungan Bani Nadir untuk minta bantuan, Pak. Bantuan apa? Bantuan untuk membayar diat. Jadi gini ya. Tadi seorang muslim membunuh 2 orang, ya, 2 orang ya, dengan disebut dalam istilah fikih qatlu ghairu amdin. Membunuh setengah sengaja. Dia mengira 2 orang ini termasuk orang yang ikut andil membantai kaum muslimin. Ternyata salah. Maka kalau salah, kaum muslimin harus membayar diat. Diatnya itu mahal, Pak. Diat membunuh setengah sengaja itu diatnya adalah 100 ekor onta yang 40 harus bunting. Kalau 2 orang berarti kan 200 ekor onta yang 80 harus bunting. Maka Nabi kan butuh dana, Pak. Maka dia mendatangi Bani Nadir karena ada ikatan perjanjian tolong menolong. Ini ya. Nabi ingin membayar diat. Inilah harga nyawa itu mahal, Pak. Di dalam Islam membunuh tidak sengaja, nabrak orang meninggal, itu diatnya 100 ekor onta, Pak. Nah, hari ini 1 onta 40 juta, berarti diatnya 4 miliar. Kalau orang yang membunuh itu nggak mampu, yang bayar Baitul Mal negara, Pak. Itu yang bayar Nabi. Ini sahabat nggak mampu mungkin bayar. Nah, sekarang kan ditransfer jasa raja 50 juta, Pak. 4 miliar, Pak. 4 miliar. Kalau harga onta 40 juta. Nah, ini Masya Allah ya, 200 ekor onta yang 80 harus bunting. Tapi kalau membunuh sengaja, bukan penjara 12 tahun. Kalau membunuh sengaja itu kisos. Jadi keluarga sohibul korban itu, sohibul musibah itu
didatangi, jenengan mau bales nanti hukumnya mati, atau jenengan minta diat, kalau minta diat dikasih 100 ekor onta, atau memberi maaf. Ini ya beda, bunuh dengan sengaja beda. Kalau bunuh dengan sengaja bukan diat. Diat itu tawaran kedua, Pak. Pertama kisos. Maka dalam Islam termasuk 5 yang dijaga adalah jiwa. Muhafadzatu ala nafsi. Islam itu menjaga jiwa. Menghilangkan jiwa dengan sengaja hukumannya kisos. Setengah sengaja bayar diat, tidak kisos, bayar diat 100 ekor onta yang 40 bunting. Yang qatlul khata tidak sengaja membayar 100 ekor onta. Contoh yang setengah sengaja itu nembak babi kena menungso, kan? Setengah sengaja, Pak. Niku bayarnya 100 ekor onta tambah 100 ekor onta yang 40 harus bunting. Maka ternyata Bani Nadir qadima ilaihi Rasul SAW ma'abadu ashabihi fattafaqa jama'atum minhum ala qatlihi. Ternyata mereka ini malah punya pikiran lain, ya, punya niat buruk. Tatkala Nabi duduk di situ, mereka sepakat ingin melempar batu dari atas tingkat pas di kepala Nabi. Padahal mereka sudah ragu, Pak. Gegek nanti Nabi tahu. Ternyata betul, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, ya. Kemudian fa'alima Rasul, maka Nabi mengetahui bidzalika fa kharaja min indihim. Kemudian Nabi pulang. Sahabat enggak tahu kok Nabi pulang, kenapa? Baru sahabat mengikuti Nabi. Ternyata Nabi dikabari Jibril akan konspirasi pembunuhan beliau. Maka Nabi summa arsala ilaihim ya'muruhum bil khuruji min biladihim fa'ata'u summa tana'u. Ya. Kemudian Nabi mengirim Ali membawa surat untuk mengusir mereka. Ternyata orang-orang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan jaminan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir bahwa kami punya pasukan 2000 yang akan menolong Anda. Ternyata mereka tidak mau diusir, maka terjadilah perperangan. Fahal sarahum Rasul SAW hatta sa'alu khuruja fa'aldina lahum. Ternyata Nabi akhirnya mengepung, Pak, benteng mereka, ya. Akhirnya mereka baru mau keluar. Dikepung aja cuma 4 hari. Coba Pak Nur Salam tolong bacakan, ya, surat Al-Hasyr, atau yang bawa HP, Pak, ya. Monggo yang baca Al-Hasyr. Ada surat Al-Hasyr? Monggo Pak Likun. Surat Al-Hasyr itu nama lainnya juga surat Bani Nadir, itu ya. Surat Al-Hasyr. Ada yang bawa? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-2, juz 28. Monggo Pak, ada Quran, Pak. Ketemu, Pak? Belum, ya. Kalau enggak ketemu saya bacakan, ya. Surah Al-Hasyr ayat 2, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr. Dan dialah Allah Subhanahu, dialah, ya, Nabi Muhammad, ya, yang keluar, ya. Keluar, huwallazi akhrajal ladzina kafaru, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab, yaitu orang Yahudi, yaitu Bani Nadir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, li awalil hasyr, ya. Sehingga mereka dikepung. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum ma ni'atuhum husunuhum minallah fatahullah min haitsu lam yahtasibu wa qad dafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Ini, ya. Jadi ini surat Al-Hasyr. Nanti jangan baca juz 28. Surat Al-Hasyr ini nama lainnya surat Bani Nadir. Wa qad dafa fi qulubihim ru'ba.
Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan ya rasa takut di hati mereka. Jadi orang Yahudi itu aslinya kalau berperang itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala min warai judul. Mereka pasti akan bersembunyi di sebuah benteng yang kuat ya. Aslinya mereka ini orang-orang yang penakut, perangnya di balik benteng. Contohnya Israel hari ini, Pak. Israel hari ini Gaza itu salah satu kota di Palestina itu dibuat apa? Benteng, Pak. Lu panjang ya, berapa meter? Ke atas berapa meter, ke bawah berapa meter, dikepung dengan apa? Benteng. Maka penjara yang paling luas di dunia ya penjaranya di Gaza. Satu kota ditutup dengan benteng, Pak ya. Saking takutnya mereka dibuat benteng. Sama di Quran, mereka pun juga bersembunyi di balik benteng. Fahasarahum Rasulullah sallallahu hatta sa'alu khuruja fa'adina lahum wa kharraju bi amwalihim wa nisaihim wa aladihim. Akhirnya mereka ini ya keluar dengan harta-harta mereka, dengan istri-istri mereka, dengan anak-anak mereka. Ma yastati'una hamlahu alal ibil illa alatal harb. Jadi Nabi mengatakan boleh membawa harta mereka, tapi yang boleh dibawa itu hanya yang cukup dibawa satu onta. Akhirnya mereka pintu dibawa ya, yang penting kuat bawa onta. Kecuali alat-alat perang tidak boleh dibawa. Ini hukuman Nabi kepada orang Yahudi Bani Nadir. Mereka diusir dan mereka hanya boleh membawa harta mereka sekuatnya onta yang mereka miliki untuk membawa harta-harta mereka. Ini namanya peristiwa perang Bani Nadir. Maka otomatis orang Yahudi tinggal satu di Madinah, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Nanti diusirnya juga nanti, Pak, tahun ke-5 Hijriah. Urut ya, 3, 4, 5. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hawadis ini kejadian-kejadian penting pada tahun 4 Hijriah. Fi sanatir rabi'ah naja Jibril fi ghazwati Datir Riqa bi salatil khauf wa fi hadha ghazwatin aidan nazalat rukhsatul tayammum. Di tahun 4 Hijriah ini Jibril turun dalam perang Datur Riqa. Jibril mewahyukan kepada Nabi tentang syariat salat khauf, salat karena takut. Wa fi hadil ghazwah aidan nazalat rukhsatul tayammum. Dan dalam perang Datur Riqa juga ini, kalau dalam kitab-kitab sirah yang lain terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah tayamum ya, tentang tayamum. Jadi tayamum ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun tatkala perang Datur Riqa. Wa fi hadisanah tuwafiyat Zainab zauju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun ke-4 Hijriah ini wafatlah istri Nabi, yaitu Zainab ya, Zainab al-Aslamiyah. Ini ya, Zainab al-Hilaliyah ya, Zainab yang disebut Ummu Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi istri Nabi, Pak, yang meninggal tatkala Rasulullah masih hidup itu ada berapa? Ada 3 ya. Khadijah, kemudian Zainab, kemudian Saudah. Selain itu mereka hidup mereka masih hidup setelah Rasulullah wafat, mereka masih hidup. Wa Abu Salamah Abu Salamah
ibnu amatihi alaihi salatu wassalam wa wa'ahu minar radha'ah. Dan juga meninggallah saudara sepersusuan Nabi namanya Abu Salamah, meninggal juga pada tahun 4 Hijriah. Ini ya, ini namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini punya istri namanya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah tatkala suaminya meninggal, beliau sedih. Nama aslinya Hindun. Maka Rasulullah mengajari doa. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku, gantilah dengan yang lebih baik. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang terkena musibah, kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, pasti Allah akan ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Ini janji Nabi, Pak. Maka Nabi mengajari doa ini kepada Ummu Salamah. Sampai-sampai Ummu Salamah gak yakin apa betul. Akhirnya betul, Pak. Ummu Salamah menjanda, janda ditinggal mati itu berapa, Pak? Idahnya? Berapa idahnya, Pak? Janda ditinggal mati, Pak. Berapa? Masa menunggunya, masa idah, tidak boleh menikah. Berapa? 4 bulan 10 hari ya. Arba'atu ashur wa ashr. Kalau ditinggal pergi suaminya, mungkin suami belayar, Pak, belayar. Suaminya belayar ternyata tidak ada kabar. Ya. Kayak Pak Ari pergi ke Malaysia, orang kabari ya. Nah, ini idahnya berapa? Maka para ulama ini bersepakat, Pak. Ada sebuah pendapat yang itu kuat. Idahnya 4 tahun. 4 tahun dari terputusnya kabar. Dia menunggu 4 tahun, Pak. 4 tahun selesai, kemudian ditambah idah ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Ya. Tapi kok ternyata kemudian dia nikah. Nikah. Tiba-tiba suaminya yang dulu datang, maka yang berhak adalah suami yang pertama. Kemudian istrinya yang dulu itu harus melaksanakan namanya istibra. Istibra apa? Dia harus menunggu 1 kali haid untuk memastikan dia hamil atau tidak. Kemudian dia kembali kepada suaminya yang pertama. Kalau suami pertama mengatakan, wah, telanjur mending golek neh wae lah. Mbok pek ya ora apa-apa. Ya enggak apa. Ini ya, idahnya 4 tahun tambah 4 bulan 10 hari. Kalau idah wanita dicerai, kalau dia masih punya haid 3 kali suci ya, atau 3 kali haid. Kalau dia sudah enggak punya haid karena menopause, idahnya 3 bulan. Kalau wanita hamil, idahnya melahirkan. Kalau pezina, idahnya berapa? Dia pelacur, tobat. Itu juga harus melaksanakan masa idah. Harus namanya untuk membersihkan rahimnya. Istibrok namanya, Pak. 1 kali haid, dia harus menunggu 1 kali haid ya. Untuk memastikan hamil atau tidak. Itu sama dengan idah wanita khulu. Khulu itu Pak, Pak. Khulu itu wanita yang mengembalikan maharnya. Istilah bahasa kita ya gugat cerai. Beda dengan talak. Nek talak kan suami yang ceraikan. Kalau gugat cerai kan istri yang menggugat. Idahnya 1 kali suci. Ya, 1 kali haid. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Salamah itu dilamar oleh Umar bin Khattab, enggak mau ya. Dilamar Abu Bakar, enggak mau. Ternyata Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai dengan doa Nabi, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Betul, ternyata Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik
daripada Abu Salamah. Ini ya. Maka kalau Nabi menikah dengan Ummu Salamah ini, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mencari tahu. Karena beliau dapat kabar bahwa Ummu Salamah itu wanita yang cantik. Ternyata Aisyah salah. Ternyata Ummu Salamah itu lebih cantik daripada kabar yang dia dengar. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ini lapor kepada Hafsah. Jadi Aisyah dan Hafsah itu satu gap ini. Jadi istri Nabi itu punya dua gap. Satu gapnya Ummu Salamah, satu gapnya Aisyah. Itu bagi orang yang istrinya lebih daripada satu. Nah, istrinya satu orang gap ya. Istri papat ya ngegap dua-dua ya. Nah, jadi antara Aisyah dan Ummu Salamah itu selalu bersaing. Karena sama-sama pintar. Sama-sama istri Nabi yang cerdas. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha wulidal Husain bin Ali. Maka di tahun 4 Hijriah ini juga lahirlah cucu Nabi yaitu Husain ya. Husain bin Ali, adiknya Hasan. Wa fiha amara Rasulullah sallallahu Zaid bin Sabit an yata'allama kitabatal yahud liyaktuba lahu ilaihim wa yaqra'a lahu ma yaktubuna ilaih. Pada tahun 4 Hijriah ini Nabi juga memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah sahabat Nabi yang menjadi juru tulis. Dan Zaid bin Sabit ini juga sahabat Nabi yang paling ahli ilmu waris, ilmu faraid. Maka Rasulullah mengatakan ilmu yang akan hilang pertama kali adalah ilmu faraid. Nanti di akhir zaman itu ilmu yang akan hilang, itu ilmu waris ya, ilmu faraid. Maka Zaid bin Sabit ini ahlinya faraid. Maka Zaid bin Sabit diperintahkan Nabi untuk belajar. Belajar apa? Belajar tulisannya orang Yahudi dan belajar bahasa Ibrani, bahasanya Yahudi. Supaya Nabi berdakwah kepada orang Yahudi itu mudah. Ternyata Zaid bin Sabit itu belajar bahasa Yahudi kurang dari 1 bulan dan menulis tulisan mereka. Maka Zaid bin Sabit termasuk sekretaris Rasul, termasuk salah seorang sahabat yang menulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, Pak. Berapa bulan yang lalu saya datangi orang dari Sumber, Pak. Dari Sumber itu datang ke rumah saya bawa anak angkat. Dia bilang, Pak, saya ini tidak punya anak, saya punya anak angkat. Saya punya rumah di Semarang. Saya dulu anak kerja di Semarang, sama suami saya beli rumah di Semarang. Belinya ya dulu berdua, bangun juga berdua. Ini keluarga yang laki-laki ingin minta bagian. Apakah saya itu berhak dapat bagian atau tidak? Dia tanya saya, pada saya itu berhak dapat bagian waris atau tidak, karena tidak punya anak. Ya. Maka saya ngomong, kalau itu tanah dan rumah itu adalah dulu berdua, maka ini disebut tanah gonogini. Ya, tanah apa? Rumahnya gonogini. Maka kalau itu gonogini dibagi 2 dulu. Ya. Separuh untuk ibu, separuh untuk bapak. Karena bapak udah meninggal, maka bagian dari bapak itu ibu dapat bagian 1/8. 1/8 ya? Berapa? 1/4 karena nggak punya anak ya, 1/4. Sisanya itu diambil keluarga yang laki-laki itu. Saya bilang gitu. Tapi juga perlu diingat, Bu, bapak dulu juga kan punya warisan ya, warisan suami orang Wonogiri. Maka ibu seharusnya dapat warisan dari bapak itu juga sama, 1/4 ya, berapa? 1/4 karena dia statusnya sebagai seorang istri ya, istri ya, 1/4 karena nggak punya anak dapat dari suaminya. Maka saya katakan gini aja, musyawarah aja, ibu nggak usah minta warisan yang di Wonogiri, tapi yang di Semarang jangan diotak-atik, gitu, Pak.
Jangan kasih ke anak angkatnya ya monggo. Diajak diplomasi, gitu ya. Ini waris Pak, ini waris tuh jelimet Pak. Maka sahabat mulia Zaid bin Sabit ini seorang yang ahli ilmu waris. Jadi suatu saat kita belajar waris, karena itu ilmu yang akan hilang nanti pertama kali di akhir zaman, ya akhir zaman. Ya kita tutup. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup ya. Atau mungkin bertanya nanti setelah ngobrol-ngobrol, karena udah masuk waktu sholat. Kita tutup dengan doa katul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.